Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal part ke-25, soal kompetensi manajerial P3K tahun 2023, khusus semua formasi. Nah, ini pembahasannya itu sudah sesuai FR dan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku Tias Widirahayu, follow Instagram aku Tias Widirahayu, kemudian follow TikTok aku juga Tias Widirahayu. Dan buat teman-teman yang pengen daftar tryout ataupun daftar bimbel, bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Nah, jadi kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini ada soal seperti ini. Ini kan tipe soalnya panjang ya. Panjang, lebar, dan lumayan. Intinya teman-teman kalau pengen tips dan trik tercepat, teman-teman fokus dulu dari pertanyaannya di sini. Tanggapan Anda terhadap kearifan lokal budaya ya yang bertentangan dengan pemahaman terhadap agama tertentu itu apa? Nah, kemudian teman-teman baca ke atas. Sedekah laut adalah upaya keselamatan untuk dengan melarung jolen atau menghayatkan sesaji yang diletakkan pada miniatur berbentuk kapal laut, kemudian berisi buah-buahan, makanan, dan minuman. Sedekah laut ini merupakan bentuk perwujudan rasa syukur para nelayan setempat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan rezeki yang murah. Upacara ini dilakukan biasanya di daerah pesisir pantai Jawa. Tetapi bagi beberapa kelompok masyarakat ritual ini dianggap sebagai kesesatan atau menyimpang dari ajaran agama. Nah, kira-kira menurut teman-teman, tanggapan teman-teman terhadap kearifan budaya lokal yang bertentangan dengan pemahaman terhadap agama tertentu itu apa? Yang A, menganggap bahwa budaya ini harus dihentikan karena karena bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu. Yang B, ikut serta meramaikan kegiatan ritual sedekah laut karena hal ini adalah kearifan lokal. Kemudian yang C, memberitahukan ke masyarakat di sana untuk tidak melakukan ritual tersebut karena bertentangan dengan keyakinan saya. Kemudian yang D, menganggap bahwa kearifan lokal budaya masyarakat setempat dan agama dapat diharmonisasikan dengan baik sehingga budaya lokal dapat dilestarikan. Nah, intinya karena ini namanya sudah budaya lokal ya, meskipun ini di daerah tertentu mungkin kadang ada yang beranggapan sesat ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, tapi mungkin di daerah sana itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak akan hilang. Kalau misal hilang mungkin anggapan orang sana akan terjadi sesuatu. Nah, bagi teman-teman itu bagaimana tanggapan teman-teman terhadap kearifan lokal yang bertentangan dengan pemahaman terhadap agama tertentu? Nah, yang namanya kearifan lokal kan tidak mungkin untuk dimusnahkan. Otomatis menganggap bahwa kearifan lokal budaya masyarakat setempat dan agama ini dapat diharmonisasikan. Jadi bisa diselaraskan, bisa disatukan. Ya, karena kan niat kita itu baik. Kayak gitu. Dan yang namanya budaya nggak akan hilang. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya. Ini skor 4. Skor 3 yang mana? Ikut serta meramaikan. Kemudian memberitahukan. Ini skornya 2 dan ini skornya 1. Kayak gitu ya. Jadi intinya karena namanya kearifan lokal yang tidak akan hilang, ya udah kita menganggap bahwa kearifan lokal budaya masyarakat setempat dan agama ini dapat diharmonisasikan dengan baik sehingga budaya lokal ini dapat dilestarikan dan mereka yang sudah terbiasa melakukan itu ya tetap akan dilakukan. Kemudian skor 3 ikut serta meramaikan kegiatan ritual sedekah laut karena hal ini adalah kearifan lokal yang tidak akan hilang, musnah. Kayak gitu ya. Oke, jadi yang namanya dihentikan kemudian tidak dilakukan menjadi ritual itu skornya rendah 1 dan 2. Kayak gitu. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, di sini pandangan saya terhadap penggunaan kekerasan dalam mencari tujuan politik untuk berkuasa atau mengubah dasar dan sistem negara itu gimana? Yang A, penggunaan kekerasan dibenarkan. Masa dibenarkan untuk tujuan perubahan sosial kan salah. Kemudian yang B, penggunaan kekerasan dapat dibenarkan untuk membela keyakinan agama tertentu. Salah juga. Kemudian yang C, meskipun saya menolak melakukan kekerasan tetapi dengan alasan pembelaan sebuah kelompok bisa saja menggunakan kekerasan. Kemudian yang D, penggunaan kekerasan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Nah, ini yang paling 4, skor 4 adalah yang D.
Penggunaan kekerasan tidak dibenarkan dengan berbagai alasan apapun. Kayak gitu. Jadi 4, 3, 2, 1. Kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya namanya kekerasan ya tidak boleh. Ya apalagi untuk mencapai suatu tujuan politik. Entah itu supaya mendapatkan keadilan, supaya mendapatkan polling yang terbanyak, supaya mendapatkan kekuasaan dan yang lainnya. Tidak dibenarkan. Gitu ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Kalau teman-teman ada yang mau daftar bimbel privat juga boleh ke sini. Yang mau beli kuis, beli tryout boleh ke sini, beli rekaman dan yang lainnya juga boleh. Kemudian follow Instagram aku karena banyak info, follow TikTok aku juga banyak latihan soalnya. Lanjut. Nah, soal berikutnya. Terhadap aliran keagamaan yang dituduh sesat oleh kelompok lain, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bersikap menurut teman-teman? Yang A. Pemerintah sebaiknya membiarkannya. Keberadaan aliran agama yang dianggap sesat jangan, namun tidak perlu memfasilitasi. Kalau ada yang sesat berarti pemerintah harus turun tangan. Kemudian yang B, pemerintah dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada aliran keagamaan yang dianggap sesat selama belum ada aturan yang dilarang. Jangan. Masa pemerintah melindungi, itu kan kurang baik, ya kurang benar. Kemudian yang C, pemerintah seharusnya melarang keberadaan aliran agama yang diklaim sesat dan tidak perlu memberikan perlindungan. Nah benar. Kemudian D, pemerintah tidak boleh mendiskriminasi aliran keagamaan yang diklaim sesat karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan. Salah. Skor 4 ada di C. Kemudian skor 3 ada di D. Skor 2 ada di B dan skor 1 ada di A. Gitu ya teman-teman ya. Intinya, kalau misalnya ada aliran sesat, ya kita harus melarang pemerintah. Kemudian tidak perlu juga memberikan perlindungan. Takutnya itu juga akan menjerumuskan kepada orang-orang yang lain yang bisa itu merugikan banyak orang banyak kayak gitu. Ya, oke. Lanjut, kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar dan kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Anda barusan mempunyai anak dan kemudian pindah rumah. Hal tersebut sangatlah merepotkan karena tidak ada yang membantu. Di lingkungan Anda yang baru ada tradisi setiap tetangga baru harus membagikan makanan khas daerahnya. Apakah yang akan Anda lakukan? Yang A, membagikan makanan lain yang mudah untuk dipesan, boleh. Yang B, tidak mengikuti, jangan, karena kita orang baru berarti harus mengikuti tradisi sana. Kemudian yang C, memberikan makanan hanya kepada tetangga dekat saja, boleh. Kemudian yang D, membagi-bagikan makanan khas daerahnya kepada seluruh. Nah, jadi ini yang tidak akan pilih kasih. Jadi kalau misal kita cuma memilih yang tetangga dekat saja itu kurang tepat. Nanti dianggapnya pilih kasih. Kemudian skor 3 ada di A, skor 2 ada di C, dan skor 1 ada di B. Gitu ya teman-teman ya, gampang ya. Kalau misalnya daerah tertentu memiliki tradisi harus membagikan makanan khas daerahnya, ya udah kita bawa khas daerah, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota kompleks yang ada di situ. Sehingga kita tidak akan pilih kasih kepada orang tertentu dan orang lain juga kita bisa menganggap oke, ini keluarga baru sedang datang. Kita menyambut dan kita membagi-bagikan kepada orang yang memang menjadi anggota baru di daerah situ. Gitu ya, lanjut. Soal berikutnya. Atasan Anda memanggil Anda ke ruangannya. Kemudian atasan Anda menyampaikan pendapat yang sangat Anda tidak setujui. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, Anda akan menyatakan pendapat Anda dengan sejujurnya. Yang B, Anda akan menyatakan pendapat Anda secara tersirat. Yang C, Anda akan menyatakan secara tersirat dan pada jalan tengah agar tidak terlihat mengarahkan. Yang D, Anda jarang berani mengungkapkan. Jangan. Kalau misal memang tidak setuju, ucapkan atau sampaikan secara jujur. Ya, kalau misalnya memang teman-teman malu, ucapkan secara tersirat, kemudian boleh juga secara tersirat dan ada jalan tengah supaya tidak ada yang mengarahkan, supaya tidak terlihat mengarahkan bahwa kita tuh nggak setuju loh gitu. Kemudian yang D, skornya 1. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak lanjut nih soal terakhir. Nah, soal terakhir. Perusahaan tempat saya bekerja melaksanakan lomba dalam rangka HUT dan melibatkan seluruh kolega karyawan. Sikap saya sebagai peserta lomba adalah yang A. Yang penting saya berpartisipasi mewakili perusahaan saya. Yang B, tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Yang D, paling penting tingkatkan kebersamaan antar tim dan kolega. Yang D, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjadi nama baik perusahaan. Karena ini ada HUT, lomba HUT untuk seluruh karyawan atau kolega karyawan, sikap kita sebagai peserta lomba, ya kita pengennya juga
Apa? Jangan cuma berpartisipasi. Jangan cuma berpartisipasi. Paling penting tingkatkan kebersamaan, benar. Tapi kalau bisa menjadi juara agar membawa nama baik perusahaan kita. Dan kalau misal kebersamaan itu juga memang penting, ini skornya 3. Ya, tak cukup berpartisipasi saja. Saya juga harus menjadi juara. Ya, ini skornya 1. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Kebalik. Skor 4, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjadi nama baik perusahaan. Kemudian tak cukup menjadi juara, menjadi partisipasi saja, tapi menjadi juara, skor 3. Kemudian skor 2, paling penting tingkatkan kebersamaan dan antar tim dan kolega. Kemudian skor 1, yang penting saya berpartisipasi mewakili perusahaan saya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gampang kan? Gampang lah. Oke, jadi itu merupakan soal-soal untuk latihan soal kompetensi P3K manajerial, kompetensi manajerial. Jadi teman-teman bisa latihan dan subscribe channel YouTube aku supaya nanti teman-teman bisa sukses, bisa lulus ujian P3K tahun 2023 dan jadi yang skor tertinggi dan bisa mengalahkan teman-teman yang lain, bisa mendapatkan NIPPK di tahun 2023. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Harapannya channel YouTube aku bisa menjadi channel YouTube edukasi yang utama untuk teman-teman bisa menjadi seorang AS. Nah, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.